Oke, welcome to Total Politik dan kita jumpa lagi di acara podcast politik dan kali ini gue sudah kedatangan seorang anak muda yang sangat-sangat aneh dan lu siapa sih sebenarnya? Gue juga bingung nih. Abraham Meta. Terima kasih Bang Ari. Ini Abraham ini adalah orang yang berada di balik sebuah konten TikTok yang menurut gua cukup mendapatkan atensi yang banyak gitu, dan sekarang udah mulai merambah ke YouTube juga lu ya. Iya dan, Bang, dan nama channelnya adalah Tuna Hukum. Yes. Ya. Jadi apa bedanya sama tuna susila bro? Atau tuna wisma gitu? Yang pasti gue ngelihat Tuna Hukum ini karena banyak orang yang bisa dibilang masih belum paham hukum. Padahal Indonesia adalah negara hukum, jelas di UUD. Jadi gue ngelihat banyak orang yang seharusnya setidaknya paham akan hukum yang dia sedang jalani lah gitu. Setidaknya itu. Dan menurut gue dengan apa yang gue hadirkan di TikTok, YouTube, semoga semua orang mendapatkan manfaatnya aja sih. Jadi orang minimal paham lah. Orang itu ketika nonton aja, oh paham gitu aja. Tapi dari dulu Bram sampai hari ini problem utama kita itu adalah law enforcement. Dan rendahnya kepercayaan kita untuk menyelesaikan sesuatu secara hukum. Lu lihat misalnya banyak tetangga kita, banyak saudara kita kalau ada konflik itu nyelesainnya secara kekeluargaan, ajak makan-makan. Bahkan untuk isu-isu yang sangat sensitif pernah gua dapat informasi misalnya kekerasan seksual gitu. Itu bahkan diselesaikan ya cara kekeluargaan aja lah gitu. Nah, apa yang membuat orang menurut lu itu menghindari cara-cara hukum, padahal kan memang apakah memang ketidakpercayaan pada law enforcement-nya atau gimana menurut lu? Kalau gue sih sebenarnya setuju juga gue dengan yang namanya penyelesaian sengketa alternatif. Jadi kalau bisa selesainya di luar pengadilan aja. Karena gue ngelihat sebenarnya dari problematika sekarang di dalam lapasnya sendiri dan lain-lain aja, gue sebenarnya udah mulai nggak setuju banyak orang itu sampai harus dipenjara gara-gara apa yang dilakukan. Menurut gue yang pertama kenapa orang itu nyelesain di luar pengadilan adalah karena kita tuh dari dulu udah istilahnya musyawarah mufakat. Kita dari dulu udah menganut itu. Sama orang tuh juga apa ya? Terkadang itu dendamnya cuma sesaat, loh. Nggak yang sebenarnya itu ini orang benar-benar harus dipenjara. Nah, menurut gua dengan orang memikir seperti itu ya udah cukup juga untuk menghindari overcrowd di lapas juga sih. Nah, itu bagus. Oke, lu menganggap cara-cara luar pengadilan, tapi kan itu tidak ada buktinya itu penyelenggaraan sengketa atau apapun tuh mengedepankan prinsip keadilan kalau gitu, Bram. Ya sebenarnya kan keadilan itu tergantung buat siapa juga keadilannya. Kalau keadilan yang kita ngomong adalah keadilan untuk korban, berarti bisa dibilang ya terserah korbannya. Kalau korban yang merasa dia sudah cukup dengan diselesaikan di luar pengadilan, kenapa enggak gitu? Oke, berarti menurut lu cara luar pengadilan tuh nggak salah gitu ya? Nggak salah. Malah menurut gua harus dikedepankan, Bang. Bayangin aja kalau kita ngelihat data, setahu gue ya, biaya untuk menyelesaikan satu perkara pidana misalnya yang gue tahu itu sekitar 50 juta atau bahkan lebih atau mungkin kurang juga. Jadi untuk kita membayar anggaran itu yang mana uangnya kan dari ya bisa dibilang dari rakyat juga, lumayan mahal juga itu. Jadi kalau dibilang biaya asas, biaya cepat, sederhana dan biaya ringan itu lumayan nggak kepake juga. Tapi kan untuk keadilan kita nggak ada salahnya Bram untuk mengeluarkan biaya yang besar, karena gue senang kata-katanya Bambang Harimurti, kakek segala tahu, itu bilang gini, you give peanut, you get monkey gitu. Ya jadi ya udahlah, mahal juga nggak apa-apa gitu. Iya, gue nggak masalah dengan mahalnya dan lain-lain. Tapi menurut gue apa yang dilakukan ya harus worth it lah, bisa dibilang untuk apa yang diselesaikan dengan cara pengadilan itu juga gitu. Oke. Nah berarti lu jadi apa ya bisa gue bilang pertanyaan kasarnya, apa gunanya hukum kalau kita tuh sebaiknya di luar pengadilan? Hukum untuk keadilan dan
justru kan sebenarnya kenapa mereka bisa diselesaikan di luar pengadilan, pertama adalah karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu melawan hukum. Kalau itu sudah melawan hukum, maka sudah ada alasan nih untuk mereka setidaknya lu salah. Lu mau gimana nih penyelesaiannya? Apakah lu mau selesai di luar pengadilan atau ke dalam pengadilan? Sebenarnya apa yang orang hindari juga biasanya supaya cepat selesai aja lah. Misalnya dalam hal misalnya ganti rugi atau barang yang dicuri adalah barangnya kembali lagi gitu, bukan orang itu dipenjara misalnya gitu. Oke, memang ada rasionalitas. Iya, komprominya orang itu. Iya, oke. Nah, lu pernah dengar nggak negara-negara yang penjaranya kosong? Iya. Itu kenapa sih bisa kayak begitu? Apakah dengan penyelesaian luar pengadilan atau seperti apa sih? Iya, kayak Belanda gitu misalnya kan? Salah satunya itu. Sebenarnya ada juga yang di dalam pengadilan, tapi misalnya hukumannya adalah tahanan kota, jadi atau tahanan rumah, jadi mereka nggak boleh pergi dari rumahnya dan lain-lain. Tapi ya penerapan seperti itu agak susah juga di Indonesia. Kadang Indonesia kan bisa cerdikiawan kan, banyak akal untuk menghindari hukuman mereka gitu. Jadi dan juga ini salah satu sering gue teliti juga adalah soal restoratif justice yang mana sekarang baru akhir-akhir ini. Kapolri juga pernah ngomong itu soal, terutama di undang-undang ITE kan yang kaitannya yang pakai materai 10.000. Iya. Makanya kita ada acara materai 10.000 politik karena restoratif justice gitu. Iya, jadi keadilan itu adalah dengan memulihkan apa yang terugikan oleh korban itu. Kalau situ sudah terpulihkan, maka bisa dibilang ya udah nggak perlu ada penyelesaian di dalam pengadilan lagi sampai di penjara, kira-kira seperti itu. Oke. Bayangin aja bang, makan orang di penjara aja, 1 tahun katanya bisa 2 T atau 2 M gue lupa. Nah, ini satu lagi nih pertanyaan gue nih, kan konten lu itu banyak mengulas pertanyaan-pertanyaan netizen ke lu, mengulas pertanyaan-pertanyaan orang, dan lu kayak apa ya? Konsultan hukum partikelir lah kalau kata gue kan. Jadi kalau orang Anda netizen kalau ada masalah-masalah hukum untuk tercerahkan, yang kemarin terakhir gue nonton itu adalah lebih baik selingkuh sama PSK apa istri orang. Kontennya itu lebih baik mana, selingkuh sama istri orang atau sama PSK gitu menurut KUHP gitu. Emang tapi netizen gue atau followers gue tuh kebanyakan sukanya begitu-begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Nggak tahu apa memang masalahnya mereka seperti itu atau gimana. Iya. Kalau kita maling barangnya dikembalikan gimana bang gitu. Iya. Gitu. Kalau yang berat-berat mereka nggak suka, justru yang ringan-ringan yang bakal nyampe dan kira-kira jadi insight baru aja buat mereka. Dan itu kadang-kadang nggak ngalamin juga, cuma buat pamer sama temen-temen yang lu tahu nggak ini gitu kan di tongkrongan gitu ya. Iya. Nah, kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan mana yang menurut lu selama ini lu merasa ini kalau gua merasa ini pertanyaan ini nih insightful banget nih, pertanyaan ini sampah banget nih gitu, yang paling berkesan buat lu, dan bahkan lu menyiapkan jawaban yang nyeleneh juga gitu misalnya. Ada nggak contoh-contoh, Bang? Kalau gua sih kadang-kadang hal itu kan jadi kadang gue nggak murid dari pertanyaan orang. Kadang itu tuh beneran kejadian. Lalu orang-orang itu di video TikToknya mention ke gue. Nah itu banyak. Kadang-kadang satu video itu bisa 200 orang yang mention, bisa 50 orang gitu. Jadi kadang emang itu udah kejadiannya lucu dari sananya aja gitu. Misalnya kayak kemarin tuh gimana sih hukumnya kalau tukang potong rambut atau barbershop itu mitakin kepala kita. Nah biasanya kan ya, antara kita kayaknya lu mau menyelesaikan semuanya di pengadilan gue lihat. Iya, dan sebenarnya memang ada hukum yang mengatur. Setelah gue bahas ada. Udah ada dong undang-undang perlindungan konsumen gitu. Oh, masuknya ke situ. Iya. Tapi ada pitakin kepala gitu ada. Ada kejadiannya yang orang sampai ini loh bawa celurit atau parang atau apa gitu yang sampai ngancem ke barbernya itu. Ada itu kejadian. Rambutnya salah potong. Iya. Lucu banget. Gitu. Jadi sampai mereka diancam loh. Jadi ini yang mana sih yang salah gitu. Tapi ya dalam satu sisi barber yang waktu itu udah minta maaf, tapi ini orang tetap kesel dibawa ke jalur hukum enggak kan? Enggak, habis itu enggak. Iya, kayaknya enggak seserius tapi itu. Tapi habis itu barbernya minta maaf di depan kepolisian lewat video klarifikasi. Iya.
Pakai video klarifikasi. Pakai. Iya, ada video minta maafnya. Nah, orang itu kesel. Mereka di pihak barbernya. Ini kok udah barbernya diancam pakai celurit, malah dia yang harus klarifikasi gitu. Jadi menurut hukum perlindungan konsumen gimana? Menurut hukum perlindungan konsumen, yang pertama, ketika dia sudah menjanjikan atau misalnya dia misalnya kan, saya potongnya seperti gambar ini, dia sudah bilang iya, berarti sudah dia udah setuju dong, atau bisa dengan kompetensi dia bisa melakukan hal itu. Nah, ketika dia tidak bisa mengantarkan jasa itu kepada orang tersebut, maka itu dia bisa dihukum. Lumayan loh Bang, itu kalau nggak salah 5 tahun. Tapi kan nggak ada alat bukti, Bram. Maksudnya cuma ada kepala CCTV, lu pitak aja ya kan? Hah? Ada CCTV maksudnya? Kan nggak ada bukti, misalnya gua bikin agreement sama lu gitu yang menunjukkan bahwa foto David Beckham atau siapa yang akan membuat rambut gua akan kayak gitu. Tapi dari kasus kemarin dia udah ngaku bahwa itu ada gitu sih. Oh, ada. Jadi mereka udah kelar kronologis juga. Emang seperti itu gitu. Oh, jadi lumayan juga hukumannya ternyata hal-hal kayak begitu ya. Iya, tanpa kita sadari, dan itu menjadi insight juga buat barber ya. Jadi barber, ini konten apa sih lu nih? Nah, abang terkadang netizen juga jadi apaan sih lu, dikit-dikit dihukum. Ya bukan gua. Lu kan tanya gua coba jawab nih dengan pendapat hukum. Iya. Misalnya gini, Bram. Knalpot gitu misalnya. Itu kan banyak tuh yang ditertibkan oleh aparat gitu melihat tuh. Nah, misalnya apa sih, kan itu udah ada lama di Undang-Undang Lalu Lintas kan. Yes, 2009. Iya, 2009, dan bahkan itu juga masuk ke undang-undang di Permen Lingkungan Hidup apa? Iya, Permen. Ya kan, soal kebisingan di maksimal desibel dari knalpot itu. 50 desibel di perumahan. Maksimal tuh. Gue ingat betul gara-gara suara azan kemarin gue jadi riset kan, itu 100 desibel. 100 kan? Nah, menurut lu ya, undang-undang yang kayak begitu tuh, yang abstrak gitu kan sebenarnya, itu gimana ininya ya, penegakan hukumnya? Misalnya apa buktinya knalpot gua 50 desibel gitu misalnya? Ada alatnya Bang, ada alat untuk pengukurnya itu. Tapi sebenarnya salah satu gue pernah bahas juga salah satu alternatif polisi juga dengan memakai pasal bahwa spare partnya itu bukan spare part original. Oh, nah itu ada pernah pasalnya. kena tuh. Karena knalpot gua modif waktu itu, kena gua. Jadi sebenarnya lebih baik lagi jika memang polisi itu memiliki alat pengukur desibel itu, tapi kalau nggak punya, pakai pasal itu juga bisa. Dan itu bisa banyak, bisa kan spion gitu-gitu. Iya. Banyak yang dikenain pasal itu juga gitu sih. Nah, itu tuh kenapa orang menurut lo udah tahu itu nggak tersosialisasikan, atau memang nggak tahu memang kita yang, nah gini nih, misalnya gini nih, pertanyaan kira-kira gini, kalau ada aturan-aturan kayak gitu, Bram, ya sebagai seorang warga negara nih gua, apakah gua harus tunggu sosialisasi dulu, atau gua yang lebih proaktif untuk cari tahu itu menurut lo? Menurut gue sih proaktif cari tahu, tapi terkadang orang juga kan repot juga polisi ngejelasin ya, misalnya kayak tes SIM gitu. Jadi aturan lalu lintas nggak boleh jalan zigzag gitu, tapi di tes SIM ada zigzag gitu. Misalnya kayak knalpot tadi, menurut gue yang lebih harus disosialisasi atau misalnya orang yang minimal tahu adalah penjual knalpotnya itu. Iya, nah gue setuju tuh, betul. Mereka ketika orang beli udah harus tahu nih konsekuensi ya. Ini kenapa? Iya, itu kenapa bisa bebas orang jualan, tapi yang kena yang make gitu. Lah karena ya jualan kan jualan aja gitu Bang. Dia nggak masuk barang ilegal ya? Enggak. Karena sebenarnya kan untuk yang tadi 50 desibel itu adalah motor pabrikan. Nah, jadi motor pabrikan itu harus segitu sesuai regulasinya. Tapi kalau spare part biasanya orang bilang aftermarket gitu kan. Nah, itu nggak ada gitu. Nah, gua pernah ini nih, Bram, ya ngomong kayak gitu juga ya soal toa masjid tuh kemarin tuh kan. Kenapa nggak pedagang toanya yang lu kasih ukuran bahwa jualannya ini nggak lebih dari 50 desibel kalau itu untuk masjid gitu. Iya.
Tapi malah masjidnya yang diatur gitu. Ya sebenarnya itu sama aja bang, kayak pertanyaan kenapa sih minimarket ngebolehin anak kecil beli rokok. Nah itu sama aja, dan kadang mereka adalah salah satu jawaban utamanya ya karena mereka butuh duit. Itu ada yang datang beli ya mereka jual aja gitu. Yang penting kan mencari keuntungan aja gitu. Iya memang logikanya nggak masuk ya. Iya namanya juga cari duit, mereka yang satu gitu. profit, yang satu tuh ketertiban kan. Iya. Jadi nggak nyambung gitu. Dan di luar itu gue juga yakin sebenarnya dengan maraknya kasus ini sebenarnya orang tuh udah tahu hukumnya ngelanggar, mereka tahu. Tapi misalnya ada yang kayak bodoh amat, ada yang bilang misalnya daerah gue nggak ada polisinya tuh jarang lewat, atau misalnya ya udah deh apa ya, yang penting gue keren gitu. Ya, kayak Harley kan pabrikannya berapa resibel itu bro? Iya, tapi kan ada eksepsi apa exception aja buat moge juga ada bang. Kenapa? Pokoknya kalau itu memang sesuai pabrikannya itu nggak apa-apa. Aneh banget ya. Iya, sama. Aneh banget kan. Sama seperti ini bang. Kan lu nggak adil gitu buat semuanya gitu loh maksud emang gua. sama seperti ini bang, hukumnya itu Satpol PP ngegerebek hotel. Itu tuh hotel Melati, hotel bintang 2, bintang 3 itu sampai bintang 3. Bintang 4, bintang 5 itu enggak boleh. Bukan enggak boleh, enggak diatur bahwa Satpol PP itu berwenang untuk. Oh gitu. Iya, ada itu gue kemarin kan gue kebetulan bahas di Kota Bogor. Gue sampai gue di notice Satpol PP Kota Bogornya juga karena gue ya mereka bilang itu benar, mereka sampai repost itu juga di akun TikTok mereka. Oh berarti Satpol PP nggak boleh bintang 4, bintang 5? Enggak. Aman dong. Mungkin kan paling beda-beda 200.000, 300.000 bro. Tapi itu Satpol PP ya, itu kan perda. Nah mungkin misalnya kalau polisi ya itu. Ya ngapain polisi ngurusin begituan? Nah ya kan ada pasal 284 itu perselingkuhan. Oh iya betul. Iya tapi kan harus ada laporan dulu bro. Kalau nggak ada laporan kan. Dan aduan itu absolut, jadi harus dari istri atau suami yang terkait. Iya kan. Kalau nggak ada laporan kan nggak bisa. Iya. Gila ya, ini seru juga ya konten lu ini. Maksud gua ini kan hal-hal yang deket sama kita, relate. Kalau gua pelajaran gua dari belajar hukum adalah semakin lu tahu semakin lu nggak tahu. Ada aja. Nah, menurut lu Bram, yang dibutuhkan oleh politisi dari situasi hari ini, konteks politik hari ini, secara hukum apa ya? Kalau misalnya Bram, gue nih politician, menurut lu apa hal-hal legal formal yang mesti gue sangat hati-hati banget gitu? Dalam misalnya dia legislasi atau gimana tuh? Ya apapun. Ya kalau gue seorang politisi, ada teman lu yang mau masuk politik lah gitu. Ya apa insight hukum yang perlu gue betul-betul pegang gitu sebelum gue bergabung ke partai politik atau gue masuk ke politik gitu. Nah, gue kadang-kadang ngelihat politisinya juga. Kan ada temen lu kan yang masuk partai itu kemarin kita ketemu kan, ya kan. Nah kira-kira dia pernah nanya nggak apa sama lu? Enggak sih, dia senior lu ya. Iya, dia kan orang juga. Iya. Tapi yang pasti hukum itu harus menjawab apa yang terjadi di masyarakat sih. Dan gue lihat politik juga seharusnya begitu, bukan kepentingan beberapa orang semata aja. Jadi harusnya politisnya mengikuti hukum gitu, bukan hukum yang mengikuti politisi. Ya, tapi kan faktanya sekarang politik lebih tinggi daripada hukum, Bos. Iya, itu ya gue prihatin, dan ya gue sebenarnya nggak ada kewenangan buat apa-apa juga untuk gue juga ngelihatnya miris, tapi ya gimana juga. Iya. Tapi at least kita hal-hal terdekat kita pun kita udah mulai gitu ya. Iya. Jadi ketika lu mau jadi politisi nanti, ya lu mau jadi seorang pejabat publik atau jadi CEO segala macam, kebiasaan lu untuk memahami hukum dari hal yang terkecil itu pasti akan kebawa gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah hukum ini kan dari hal-hal yang relate, hal-hal yang dekat gitu. Kuncinya adalah rasa ingin tahu sih. Ketika orang udah punya rasa ingin tahu, pasti dia bakal nyari apa aja yang sekecil mungkin deh, sampai hal-hal yang absurd yang gue bahas itu sampai orang pun ngikutin gitu. Nah Bram, ini ada dua istilah nih sebagai penutup pertanyaan gue dulu nih. Ada orang bilang istilah ya kalau sekarang kan gue udah tahu nih tuna hukum gitu kan. Tapi ada istilah taat hukum, ada istilah sadar hukum. Dan dua hal itu berbeda tuh. Iya. Iya kan? Jadi mana yang lebih dibutuhkan oleh negara, ya? Warga negara yang sadar hukum atau taat hukum? Kalau gue sadar hukum, karena
dari dulu juga Jelasin dulu dong apa bedanya dong. Kalau dari perspektif gue sih, kalau sadar hukum itu orang tuh nggak harus tahu ada hukumnya, tapi dia tuh udah sadar apa yang dilakukan itu benar atau salah gitu. Tapi kalau taat hukum, dia kayak ngemakan apa aja yang hukumnya ada, oh ya dia taat gitu. Dia sebagai pengikut, bukan dia sebagai orang yang tahu apa yang dia perbuat itu benar atau salah gitu. Nah, kalau gue lebih penting kesadaran hukum, karena sebenarnya orang itu ketika udah sadar hukum, nggak perlu ada peraturan sebenarnya di dunia ini. Karena orang itu ada yang tidak tertib, ada yang merasa haknya dia itu hak absolut, jadi dia bisa melakukan apa aja. Makanya ada regulasi yang harus mengatur nih. Hak lu itu ada batasannya loh. Nah itu, memang kita ada hak asasi manusia, tapi nggak ada sesuatu yang absolut. Kita tuh ada batasannya juga. Nah itulah yang nantinya membentuk regulasi-regulasi ini juga. Kalau sampai saat ini ada kejadian, misalnya situasi barulah yang nggak ada hukumnya, tapi orang tahu itu salah atau benar dan orang itu harus tidak melakukannya ataupun melakukannya, nggak perlu lagi ada hukumnya. Iya, gitu. Kayak misalnya narkoba kan jenis barunya banyak banget kan yang nggak ada dimasuk ke ke list barang-barang kan? itu. Iya kan? Itu kalau lu sadar hukum, ya lu tahu lah itu walaupun nggak ada, tetap lo nggak sikat gitu ya. Nah kalau karena nih memabukkan, adiktif dan lain-lain, karena lu sadar gitu. Nah tapi kalau orang yang taat hukum karena nggak ada, ya udah gua pakai aja gitu. Iya betul. Karena dia ada kekosongan hukum, ini nggak ada nih diatur nih, berarti boleh nih barang nih belum diatur soalnya gitu. Ada selalu orang yang ingin mencari celah gitu. Makanya dulu pertanyaan dosen gue pertama pas masuk ke kuliah fakultas hukum adalah, kamu nih orangnya kamu nih orangnya belajar hukum supaya kamu sadar akan hukum atau supaya kamu tahu celah-celahnya gitu. Nah karena itu dua hal yang berbeda untuk mengetahui suatu hal gitu sih. Kadang ada orang yang pengen tahu untuk bagusnya, ada yang pengen cari celahnya aja gitu. Oke. Ini keren banget nih, Tuna Hukum ini lu harus subscribe YouTube lo apa? YouTube, TikTok, Instagram semua Tuna Hukum. Oh ya, Tuna Hukum. Dan memang gue melihat hukum itu adalah kodifikasi dari moral. Ya, jadi memang semua yang ada di kehidupan kita itu sudah ada menilainya, udah ada moralnya gitu. Nah, tapi hukum itu mengkodifikasinya, kayak perintah jangan membunuh gitu, dilarang membunuh gitu, ya kan? Yang ada di moralitas kita dihukum diatur jangan membunuh. Tapi juga ada hal-hal yang tidak dikodifikasi, kayak menghormati orang tua gitu misalnya. Itu nggak ada di hukum, tapi kita harus lakukan juga gitu ya. Sebenarnya ada di hukum, Bang. Ada di hukum. Ada. Anak itu menghormati orang tuanya ada. Tapi bukan yang wajib mengikutnya. Nah iya kan, kalau kita di moral kan wajib. Iya kan, kita wajib, mau orang tua kita salah pun kita harus berpihak ke orang tua kita dulu gitu kan. Ya. Ini banyak pelajaran lah menurut gua, dan terima kasih Abraham udah datang ke sini. Makasih. Ada yang mau disampaikan sebelum gua tutup nih? Nggak ada sih, paling ketika kalian bingung sama hukum atau apa yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan aja kepada Tuna Hukum. Jangan lupa follow di Instagram, TikTok dan YouTube. Dan lu nggak perlu takut kalau lu nggak paham hukum, nggak ngerti hukum, karena inilah gunanya untuk membangun kesadaran hukum tadi. Iya, betul. Ya. Oke, segitu aja. Terima kasih Abraham, Tuna Hukum sudah datang ke sini. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dadah.